Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Maria Ulfa dan teman saya Asmaul Husna. Untuk presentasi kali ini kami akan membahas materi tentang algoritma SEC. Sebelumnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kriptografi. Baik saja langsung ke materi. Pertama di sini, apa itu algoritma SEC? SEC adalah algoritma kriptografi kunci publik yang menggunakan kurva eliptik untuk melakukan proses enkripsi, deskripsi, tanda tangan digital, dan pertukaran kunci. SEC memberikan keamanan yang setara dengan RSA, tetapi dengan ukuran kunci yang jauh lebih kecil. Kemudian latar belakang atau sejarah dan sejarah dari algoritma SEC. Latar belakang sejarah algoritma SEC dimulai pada tahun 1985 saat Neil Kolbitz dan Victor secara independen mengusulkan penggunaan kurva eliptik dalam kriptografi kunci publik sebagai alternatif yang lebih efisien daripada RSA. Karena SEC mampu memberikan keamanan tinggi, menjadikannya ideal untuk perangkat terbatas sumber daya seperti smart card. Kemudian yang ketiga, bagaimana SEC bekerja? SEC bekerja dengan memanfaatkan sifat matematika kurva eliptik untuk menciptakan pasangan kunci publik dan privat yang kuat, di mana kunci privat bilangan acak dikalikan dengan titik generator pada kurva untuk menghasilkan kunci publik. Keamanannya bergantung pada kesulitan menyelesaikan masalah logaritma diskret kurva eliptik, menemukan kunci privat dari kunci publik, kemudian menjadikannya efisien dan aman dengan ukuran kunci yang lebih kecil dibandingkan RSA, dan lebih ideal untuk perangkat mobile dan IoT. Kemudian contoh penggunaan SEC. SEC banyak digunakan dalam sistem keamanan modern karena mampu memberikan tingkat keamanan tinggi dengan ukuran kunci yang lebih kecil dan efisien. Yang pertama, SEC diterapkan pada SLA atau TLS, HTTPS untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server melalui proses pertukaran kunci yang aman dan efisien. Kemudian yang kedua, pada aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan digital dan Signal, SEC digunakan dalam sistem end-to-end encryption untuk memastikan hanya pengirim dan penerima yang dapat mengakses isi pesan tersebut. Kemudian yang ketiga, SEC banyak dimanfaatkan juga dalam Internet of Things atau IoT karena sesuai dengan karakteristik perangkat yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kemudian yang keempat, SEC juga digunakan dalam teknologi blockchain dan cryptocurrency, terutama pada algoritma tanda tangan digital seperti ECDSA untuk menjamin keaslian dan keamanan transaksi. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan melanjutkan slide kelima, konsep dasar SEC dan cara kerja SEC. Yang pertama, konsep dasar SEC ada kurva eliptik. SEC bekerja menggunakan persamaan matematika Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus AX plus B. Kurva ini menjadi tempat semua operasi kriptografi dilakukan. Yang kedua, titik pada kurva. Setiap kunci atau data dipresentasikan sebagai titik X, Y di kurva eliptik. Yang ketiga, operasi penyebelahan titik atau point addition. 2. Titik pada kurva dapat dijumlahkan menghasilkan titik baru. Ini adalah operasi dasar SEC. Yang keempat, perkalian titik atau point multiplication. Titik dikalikan dengan angka besar.
Operasi ini mudah ke depan, tapi sangat sulit dibalik mencari K. Inilah sumber keamanan SCC. Yang kelima, ECDLP, Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem. Keamanan SCC bergantung pada sulitnya menemukan K dari Q sama dengan KP. Ini membuat SCC kuat walau pakai kunci kecil. Yang selanjutnya, cara kerja SCC. Yang pertama, memilih kurva dan titik dasar. Sistem menentukan kurva eliptik dan titik awal G yang digunakan semua pihak. Yang kedua, membuat kunci privat. Pengguna memilih angka besar acak sebagai kunci privat. Yang ketiga, membuat kunci publik. Kunci publik dihitung dari Q sama dengan D kali titik G. Yang keempat, proses enskripsi. Pengirim memanfaatkan kunci publik penerima atau key, melakukan operasi perkalian titik dan kombinasi matematika yang menghasilkan ciphertext dalam bentuk titik pada kurva. Yang kelima, proses deskripsi. Penerima memakai kunci privat D, menghitung operasi matematika untuk mendapatkan plain text. Yang ketiga, hanya penerima yang bisa karena hanya dia yang tahu. Yang keenam, validasi plus keamanan. Keamanan SCC dijamin karena tidak mungkin mencari D dari Q sama dengan DG dalam waktu realistis. Yang keenam, kelebihan algoritma SCC. Yang pertama, keamanan dan efisiensi tinggi. SCC menyediakan tingkat keamanan yang sama dengan algoritma kriptografi lain, seperti RSA, tetapi memerlukan kunci yang jauh lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam hal komputasi, memori, dan bandwidth. Yang kedua, ideal untuk perangkat terbatas. Karena efisiensinya, SCC sangat cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti ponsel pintar, smart card, dan perangkat Internet of Things. Yang ketiga, dasar matematis. Keamanannya berasal dari kesulitan memecahkan masalah logaritma, discrete kurva eliptik. Yang keempat, aplikasi luas. Digunakan untuk berbagai keperluan seperti digital signature, pertukaran kunci, enskripsi data, misalnya pada file, dan generator angka, acak. Yang kelima, fleksibel. Dapat diimplementasikan dalam berbagai kurva eliptik yang berbeda. Misalnya SECP256R1 dan mendukung berbagai operasi kriptografi. Selanjutnya, kelemahan algoritma SCC. Kelemahan atau kekurangannya termasuk kompleksitas matematika yang mendasari dan tidak semua aplikasi lama mendukung sertifikat SCC secara naratif. Kelebihannya membuat SCC pilihan utama untuk keamanan modern, sementara kekurangannya perlahan teratasi dengan adopsi yang meluas seperti pada TLS. Di sini kesimpulan algoritma SCC atau elliptic curve cryptography memiliki efisiensi tinggi, menawarkan keamanan kuat setara dengan algoritma seperti RSA, namun dengan ukuran kunci lebih kecil, membuatnya ideal untuk perangkat terbatas, sumber daya, IoT, smartphone, dan menghemat bandwidth serta daya dengan keamanan berbasis masalah logaritma diskret pada kurva eliptik, dan digunakan luas untuk digital signature, pertukaran kunci, serta enskripsi data. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.